Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Uang tidak akan pernah memberimu kehidupan abadi. Ketenaran tidak akan pernah memberimu kehidupan abadi. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan kehidupan yang abadi dan yang kekal. Bersama saya, Evangelis Agnes Siagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami menikmati nafas kehidupan, menikmati kesehatan, bahkan kami menikmati alam ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa, menghibur kami. Beri kami ketetapan iman untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekarang mahkota kebenaran telah disediakan bagiku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, hidup kita terasa berjalan begitu sangat cepat. Tanpa terasa, kita sudah sampai ke penghujung tahun 2020. Seperti mengejar sesuatu, ada yang sudah dekat ke tempat perhentiannya. Ada yang masih harus menempuh perjalanan yang jauh. Namun yang pasti, cepat atau lambat kita semua akan sampai ke tempat perhentian yang terakhir. Persoalannya adalah, apakah kita akan mengakhiri perjalanan hidup ini dengan baik atau tidak? Rasul Paulus lewat suratnya kepada Timotius menuliskan bahwa ia merasa akhir hidupnya sudah dekat. Ia sedang diadili di Roma. Ia diadili karena pemberitaan Injil dan ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan dihukum mati. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat 6. Kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang bertobat. Sejak diselamatkan di dalam Kristus, ia sudah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Sosok Paulus tidaklah selalu disenangi semua orang dan tidak selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ia tetap setia untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Itulah teladan yang diberikan Paulus kepada Timotius, juga teladan yang dapat kita contoh. Saudaraku, ada banyak orang Kristen tidak lagi berjuang dalam pertandingan imannya karena merasa tidak kuat lagi menghadapi ujian dan tantangan di dalam hidupnya. Mereka menyerah dan berhenti di tengah jalan. Mereka tidak lagi peduli dengan perkara-perkara rohani. Justru yang menjadi fokus hidupnya adalah perkara-perkara duniawi yang sifatnya hanya sementara. Mereka lupa bahwa ada upah besar disediakan Tuhan bagi orang yang setia sampai akhir. Perjalanan hidup kita suatu hari akan berakhir. Oleh karenanya, marilah kita memelihara iman kita dan mengakhirinya dengan baik. Ketika saatnya tiba, biarlah kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur ya Bapa, betapa luar biasanya firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi seturut dengan Tuhan, agar kami bisa Tuhan memenangkan pertandingan ini, dan kami bisa sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.